Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang UMKM kami yaitu Rotinggi. Sebelumnya untuk mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Alfianisa Ulhanifah dengan NIM 2100522103. Saya Naufal Sultan Gifari dengan NIM 2100522092. Saya Muti Huwaida dengan NIM 2100522102. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai profil atau informasi umum perusahaan yang akan dijelaskan oleh diri saya sendiri. Rotinggi merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang manufaktur dengan mengolah tepung menjadi roti yang siap dikonsumsi dengan berbagai varian rasa. Rotinggi termasuk ke dalam usaha franchise. Hal ini dikarenakan pemilik merek dagang Rotinggi memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang dan dukungan untuk menjalankan bisnis. Bisnis ini telah didirikan pada 2018 di daerah Bandung, tetapi untuk Rotinggi di Kota Padang telah didirikan sejak tahun 2019. Aliran data internal dan eksternal pada Rotinggi. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa panah atas ke bawah merupakan aliran instruksi yang diberikan dari owner kepada manajer operasional lalu kepada karyawan. Sedangkan dari panah ke bawah menuju ke atas yaitu merupakan informasi yang diberikan kepada karyawan melalui manajer, lalu manajer operasional ke owner dan owner ke vendor. Kemudian aliran data internal dan eksternal secara horizontal yaitu informasi terkait penambahan bahan baku yang diperlukan, berapa dalam waktu yang diperlukan untuk pengiriman karena menggunakan sistem pre-order dari pusat sesuai SOP, memberikan laporan info saran dan masukan dari konsumen terkait produk, pelayanan produk, menjaga komunikasi yang baik kepada konsumen. Kemudian aliran data internal dan eksternal di usaha kami yaitu untuk eksternalnya yang pertama kantor pusat franchise Rotinggi, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga bank. Kemudian untuk aliran data internalnya dari usaha kami yaitu pemilik usaha Rotinggi cabang Padang dan karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muti. Selanjutnya, modal umum sistem informasi usaha. Yang pertama, sumber data yang dimaksud adalah informasi transaksi keuangan yang masuk ke dalam sistem informasi. Eksternal pada bagian ini yaitu transaksi yang berhubungan dengan pihak eksternal berupa vendor, bank, atau pemerintah. Misal, jika dengan vendor yaitu terkait pembelian bahan baku, jika dengan bank terkait peminjaman uang untuk kegiatan operasional. Jika dengan pemerintah, maka transaksi yang terkait adalah pembayaran pajak usaha. Internal, pada bagian ini mencakup biaya yang digunakan untuk kelancaran proses produksi, seperti pembayaran gaji karyawan. Yang kedua, proses perubahan data. Tahap pengumpulan data yaitu berisi proses entry data transaksi yang terjadi di usaha Rotinggi, yaitu mengumpulkan semua data-data yang terjadi di Rotinggi. Dalam mengumpulkan data, perlu dipastikan bahwa data itu benar terjadi di Rotinggi. Tahap pemrosesan data yaitu kegiatan memproses data yang telah terkumpulkan. Data-data yang telah dikumpulkan akan diproses. Dalam memproses data ini diklasifikasikan, dikelompokkan. Contohnya, berdasarkan kapan terjadi transaksi. Lalu dalam proses ini, data tersebut dibandingkan antara data yang satu dengan yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan Revia. Selanjutnya yaitu tahap pengelolaan data, yaitu data yang telah diproses selanjutnya diolah oleh sistem yang digunakan oleh usaha Rotinggi. Setelah data diolah, selanjutnya data disimpan untuk dijadikan panduan pengambilan langkah apa yang selanjutnya diambil oleh pihak Rotinggi jika diperlukan. Data selanjutnya yang sudah diproses atau sudah habis masanya bisa dihapus agar tidak menimbulkan keraguan dan penyimpanan yang banyak. Tahap penyampaian informasi hasil. Pada saat ini, data yang telah diolah disampaikan untuk membuat laporan keuangan. Lalu, laporan hasil penjualan apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Data ini selanjutnya akan
ditampilkan atau didistribusikan kepada pihak eksternal ataupun internal memproses data yang telah terkumpulkan. Data-data yang telah dikumpulkan akan diproses. Dalam memproses data ini diklasifikasikan, dikelompokkan. Contohnya berdasarkan kapan terjadi transaksi, lalu dalam proses ini data tersebut dibandingkan antara data yang satu dengan yang lain. Yang tiga, informasi output atau keluaran yang telah diterima oleh pengguna akhir akan dianalisa. Setelah disampaikan informasi tersebut, adanya umpan balik untuk yang akan masuk kembali sebagai data baru yang akan diterima oleh usaha Rottinggi. Umpan balik ini diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan apakah langkah selanjutnya yang diambil. Selanjutnya diproses sesuai dengan yang dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naval. Selanjutnya, risiko yang ada pada usaha Rottinggi dan upaya pengendaliannya. Yang pertama, risiko pasar. Risiko ini terjadi karena adanya perubahan harga pasar secara real. Kemudian risiko pemasaran. Risiko yang terjadi jika strategi pemasaran tidak efektif, kesulitan menarik pelanggan baru. Kemudian risiko yang ketiga, risiko masalah produksi seperti gangguan dalam proses produksi karena mesin rusak dan kekurangan bahan baku. Kemudian yang keempat, risiko kualitas bahan baku, yaitu harga dan ketersediaan bahan baku seperti tepung, gula, dan telur dapat mempengaruhi biaya dan kualitas produk. Yang terakhir, risiko keamanan. Risiko keamanan ini dilabelkan karena untuk mencegahnya hal-hal yang kami tidak inginkan seperti kemalingan atau ada pencuri barang dalam toko kami. Kemudian di siklus pendapatan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk pertanyaan pertama, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut. Produk yang kami produksi adalah roti, dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Selain itu, waktu untuk mengkonsumsi bisa kapan saja. Hal ini bertujuan agar pelanggan bisa memakan roti kami jika dimakan sebagai makanan untuk sarapan, cemilan, atau pengganti makanan berat bagi pelanggan yang ingin diet. Seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Jadi persediaan yang harus kami miliki adalah tergantung atau telah disesuaikan dengan SOP pusat. Jadi jika usaha kami memiliki persediaan bahan baku jika usaha kami menerima persediaan bahan baku 2 kali dalam sebulan, namun untuk persediaan roti yang kami hasilkan adalah 600 roti dalam sehari. Jika dalam sehari roti yang kami produksi tidak habis terjual, maka kita akan taruh ke dalam freezer. Namun jika habis, kita akan konsultasikan kepada kantor pusat. Kemudian bagaimana seharusnya barang dagang dikirimkan ke pelanggan? Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalidayakan outscoring ke pihak ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik? Dalam menjual roti kami langsung datang ke tempat tokonya langsung karena tidak menyediakan pesanan melalui delivery. Berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa? Harga optimal produk kami adalah 12.000 karena sudah ditetapkan dari pusat Rottinggi. Haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? Untuk usaha kami tidak, karena kami tidak melakukan penjualan secara kredit. Kemudian bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Dengan menyediakan pembayaran secara online seperti kartu kredit, transfer bank atau e-wallet untuk memudahkan pelanggan. Karena usaha kami menggunakan sistem terkomputerisasi, maka pembayaran pelanggan akan otomatis diproses oleh komputer sehingga dapat memaksimalkan arus kas. Kemudian untuk ancaman dan pengendalian di sistem produksi, siklus produksi yang pertama, kehilangan uang pada kasir. Untuk pengendaliannya, kita manajer operasional melakukan pengecekan berkala. Kemudian yang kedua, memberikan produk yang tidak sesuai kepada pelanggan. Dengan pengendalian melakukan pengecekan ganda pada nota pembelian. Kemudian kesalahan dalam memberikan uang kembalian kepada pelanggan. Melakukan penyisihan pada uang di kasir, seperti memisahkan antara uang kecil dan besar serta uang logam. Yang keempat, masyarakat lebih mau membuat roti daripada membeli roti. Kemudian dengan pengendalian meningkatkan promosi seperti mengadakan bonus dalam rangka pembelian paket tertentu hari-hari spesial.
Yang kelima, roti pengandung gula. Dengan pengendalian, toko roti menyiapkan produk khusus dengan topping yang terpisah sehingga konsumen bisa bebas memberi topping atau tidak memberi topping. Kemudian untuk flowchart pendapatan kami dimulai dari pelanggan, kemudian pelanggan melakukan pemesanan. Kemudian data dari pemesanan dibawa ke kasir mencatat pesanannya pelanggan, kemudian keluarlah daftar pesanan, dua data daftar pesanan, yang satu dibawa kepada departemen produksi, yang kedua yang satu lagi di input pesanan, kemudian keluar tagihan dibawa kepada pelanggan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran, kemudian bukti bayar dibawa kepada kasir kembali untuk kemudian kasir mencetak struk pembayaran, kemudian kasir mengeluarkan dua data struk, yang satu dibawa untuk ke bagian keuangan, yang satu diberikan kembali kepada pelanggan. Di departemen produksi, pesanan pelanggan dibuat, departemen produksi membuat pesanan pelanggan, kemudian keluarlah output pesanan pelanggan bersertakan barang jadi. Kemudian pesanan pelanggan diberikan kepada kasir, kemudian kasir memberikan kepada pelanggan, yaitu struk dengan barang jadinya. Kemudian barang jadi diberikan kepada pelanggan, dan yang terakhir untuk struk itu dilakukan di departemen keuangan membuat laporan pendapatan, kemudian laporan pendapatan tersebut disimpan. Kemudian untuk siklus pengeluaran akan dijelaskan oleh teman saya, Uti. Di siklus pengeluaran untuk pertanyaan pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? Tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki Rotinggi yaitu tergantung dengan permintaan roti oleh pelanggan. Optimalnya, Rotinggi melakukan pembelian bahan baku dilakukan dengan waktu 2 kali dalam sebulan. Jika permintaan Rotinggi atau penjualan roti mengalami peningkatan, maka Rotinggi membutuhkan pembelian bahan baku lebih dari target. Rotinggi juga menghitung biaya yang timbul dari pemesanan ulang bahan baku atau perlengkapan. Selain itu, dalam melakukan pemesanan, tentu saja dilakukan sebelum bahan baku benar-benar habis. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kekosongan bahan baku sehingga kualitas roti yang dijual pun tetap terjaga. Pertanyaan kedua, pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Karena usaha kami masuk ke dalam kategori franchise, sehingga yang menjadi pemasok adalah Rotinggi kantor pusat. Rotinggi kantor pusat inilah yang menyediakan bahan baku untuk pembuatan roti di toko kami. Pertanyaan ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal? Dilakukan dengan cara memastikan harga tiap unit bahan baku yang dibeli. Jika memungkinkan dalam membeli bahan baku lebih dari unit yang biasanya dipesan, maka usaha kami langsung memesan bahan baku dengan unit yang lebih dari biasanya. Tentu saja dengan mempertimbangkan penjualan kami. Jika mengalami peningkatan, tentu saja pemesanan bahan baku kami juga meningkat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana teknologi informasi atau IT Information Technology dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound? Dengan menggunakan teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam memonitor stok bahan baku secara real time, sehingga dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang bisa mengganggu produksi dan memastikan bahan baku selalu tersedia tepat waktu. Selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan oleh pemasok? Bentuk perusahaan kami adalah franchise, yang dimana seluruh bentuk usaha yang berbasis franchise tidak ada diskon yang didapat dari pemasok. Selanjutnya, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas? Dengan mempertimbangkan pembayaran secara bertahap, hal
hal tersebut memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan kas. Selanjutnya, flowchart. Dimulai dari bagian gudang, melakukan pengecekan persediaan, kemudian menghasilkan laporan persediaan. Dokumen laporan persediaan tersebut diserahkan ke bagian manajer. Kemudian manajer memeriksa laporan persediaan dan menghasilkan 2 dokumen laporan persediaan. Yang laporan persediaan yang kedua disimpan. Yang pertama dilanjutkan dengan membuat surat pemesanan pembelian secara komputer yang menghasilkan 2 dokumen 2 SOP. Yang pertama diserahkan ke bagian gudang, yang kedua yang pertama diserahkan ke kantor pusat, yang kedua diserahkan ke bagian gudang, yang ketiga disimpan. Kemudian surat SOP yang di kantor pusat mengirimkan barang dan membuat surat pengiriman beserta barang dan menghasilkan surat pengiriman. Surat pengiriman yang dihasilkan diserahkan ke bagian gudang. Kemudian SOP dan surat pengiriman tersebut, bagian gudang mengecek kualitas barang dan menghasilkan 2 dokumen laporan penerimaan barang. Yang kedua disimpan, yang pertama diserahkan ke bagian kantor pusat. Kemudian dokumen laporan penerimaan di kantor pusat. Kantor pusat membuat permintaan pembayaran dan menghasilkan dokumen permintaan pembayaran. Dokumen permintaan pembayaran diserahkan ke Departemen Keuangan. Kemudian Departemen Keuangan melakukan pembayaran dan menghasilkan 2 dokumen bukti pembayaran. Yang kedua disimpan, yang pertama diserahkan ke bagian kantor pusat. Kemudian kantor pusat membuat faktur pelunasan. Membuat faktur pelunasan dan menghasilkan dokumen faktur pelunasan. Dokumen faktur pelunasan diserahkan ke bagian Departemen Keuangan. Kemudian Departemen Keuangan membuat laporan pengeluaran kas dan menghasilkan 2 dokumen laporan pengeluaran kas. Yang kedua disimpan. Kemudian dokumen laporan pengeluaran kas yang pertama diserahkan ke manajer. Kemudian manajer memeriksanya dan selesai. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Yang pertama, keterlambatan datangnya bahan baku. Pengendaliannya dengan mempertimbangkan waktu pemesanan bahan baku. Yang kedua, salah info pemesanan. Pengendaliannya dengan melakukan pengecekan terhadap apa saja yang akan dipesan. Yang ketiga, terlalu banyak membeli barang yang tidak berguna. Pengendaliannya mempertimbangkan untuk membeli sesuatu apakah hal tersebut memang sangat dibutuhkan. Yang keempat, tidak segera melakukan pencatatan atau pemindahan data terkait pembelian bahan baku. Pengendaliannya segera melakukan pencatatan secara real time tanpa menunda-nunda. Yang kelima, terlambat menyampaikan stok bahan baku. Pengendaliannya dengan menetapkan batasan waktu untuk penyampaian bahan baku. Yang keenam, pencurian persediaan. Pengendaliannya dengan pembatasan akses terhadap persediaan. Yang ketujuh, kehilangan data. Pengendaliannya dengan melakukan backup data secara berkala. Yang kedelapan, ekspedisi yang mengantarkan bahan baku tidak amanah. Pengendaliannya dengan melakukan kontrol komunikasi yang baik secara antara pihak ekspedisi. Yang kesembilan, bocornya data bahan baku yang digunakan kepada publik. Pengendaliannya tidak melakukan penyimpanan data di tempat yang gampang diakses masyarakat umum. Yang ke-10, terjadinya miscommunication antar kantor pusat dengan toko. Pengendaliannya selalu melakukan konfirmasi berulang baik sebelum pemesanan bahan. Selanjutnya, siklus produksi yang akan dijelaskan oleh Fia. Yang selanjutnya yaitu siklus produksi. Pertama, perencanaan produksi. Jadwal produksi roti tinggi dilakukan setiap hari. Roti tinggi memproduksi 600 roti sehari sesuai dengan SOP pusat.
untuk menerima persediaan yaitu diterima sebanyak 2 kali dalam sebulan. Yang kedua, penyiapan bahan baku. Rotinggi menerima persediaan bahan baku dari kantor pusat Rotinggi. Jumlah bahan baku yang telah diterima disesuaikan oleh kantor pusat Rotinggi. Yang ketiga, proses produksi. Bahan baku yang telah diterima dan diserahkan ke bagian produksi. Setiap pengolahan bahan baku disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan dengan takaran yang telah disesuaikan. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan tidak memiliki perbedaan rasa dan tekstur dari produksi sebelumnya. Dalam melakukan proses produksi, tentu harus memperhatikan alat produksi yang digunakan, proses produksi yang digunakan, serta pengecekan terhadap alat produksi yang digunakan. Yang keempat yaitu pencatatan biaya produksi. Dalam penetapan bahan baku, kami mempertimbangkan harga yang telah disesuaikan, sehingga jika ada tambahan atau keperluan di luar pemesanan kantor pusat, tentu saja kami mempertimbangkan agar tidak mengeluarkan biaya yang besar. Yang selanjutnya, penyimpanan produk jadi. Setelah roti diproduksi sesuai dengan jumlah produksi yang telah ditentukan, roti tersebut diletakkan ke dalam etalase untuk langsung dijual. Roti yang telah diletakkan ke dalam etalase adalah roti yang telah diberikan topping, sedangkan roti yang belum diberi topping tidak diletakkan ke dalam etalase. Hal ini bertujuan agar mempermudah pencatatan persediaan produk yang akan dijual dan yang tersisa. Selanjutnya yaitu flowchart siklus produksi. Dimulai dari Departemen Produksi. Departemen Produksi meminta persediaan bahan baku, lalu menghasilkan 2 dokumen yaitu surat permintaan bahan baku. Dokumen kedua yaitu disimpan. Surat permintaan bahan baku dibawa ke gudang, lalu gudang menyiapkan bahan baku, sehingga gudang memberikan barang dengan dokumen daftar bahan baku. Daftar bahan baku dengan barang dibawa ke Departemen Produksi. Lalu, Departemen Produksi melihat apakah bahan baku tersebut sesuai dengan permintaan. Jika tidak, maka dilakukan lagi permintaan persediaan bahan baku. Jika iya, maka bahan baku tersebut diolah. Setelah bahan baku diolah, maka akan menghasilkan dokumen yaitu berupa dokumen yaitu barang dalam proses. Barang dalam proses tersebut lalu diproses lagi sehingga menjadi produksi yang telah selesai, sehingga menghasilkan dokumen yaitu kartu biaya. 2 kartu biaya, yang kartu kedua disimpan, yang ketiga yaitu kartu biaya dibawa ke Departemen Akuntansi. Di Departemen Akuntansi, kartu biaya diproses secara komputerisasi yaitu untuk pembuatan kartu HPP, lalu sehingga dihasilkan dokumen kartu HPP. Kartu HPP tersebut dibawa ke manajer, lalu manajer melakukan pemeriksaan terhadap kartu HPP. Setelah diperiksa, maka dihasilkan 2 dokumen, yaitu dokumen kedua disimpan, dokumen yang ke-1 dibawa lagi ke Departemen Akuntansi. Departemen Akuntansi memproses kartu HPP yang telah diperiksa oleh manajer secara komputerisasi, lalu memproses dan menyimpan kartu HPP tersebut, sehingga dihasilkan dokumen. Dokumen lalu disimpan ke dalam database, yaitu file. Lalu file tersebut dijadikan dokumen yaitu laporan, lalu selesai. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian pada siklus produksi. Ancaman yang pertama yaitu keterbatasan dalam memproduksi varian rasa roti karena harus sama yang ditetapkan dengan kantor pusat. Pengendalian yang dilakukan adalah selalu konsultasi dengan kantor pusat untuk inovasi produk sesuai dengan selera masyarakat. Yang kedua, keterbatasan penggunaan bahan baku dalam memproduksi. Pengendaliannya memperkirakan atau cek berkala penggunaan bahan baku untuk produksi. Yang ketiga, data terkait resep atau penggunaan bahan baku bocor. Pengendalian yang dilakukan, pembatasan akses tempat untuk produksi. Yang keempat, persaingan dengan usaha produk yang sejenis. Pengendalian yang dilakukan, melakukan inovasi produk baik rasa produk, bentuk produk yang telah dikonsultasikan ke kantor pusat. Yang kelima, pencurian bahan baku. Pengendalian yang dilakukan yaitu pemberian kamera pengaman di tempat bahan baku yang diletakkan. Yang keenam, bahan baku yang digunakan untuk produksi terlambat diterima. Pengendalian yang dilakukan adalah permintaan bahan baku dilakukan jauh sebelum bahan baku benar-benar habis. Yang ketujuh, bahan baku diterima dalam keadaan rusak dan tidak lengkap. Pengendalian yang dilakukan yaitu pembatasan akses untuk bahan baku. Yang kedelapan, pemadaman listrik yang membuat terganggunya proses produksi. Pengendalian yang dilakukan menyediakan alat bantu, misal seperti alat yang dapat membuat alat produksi tak bisa digunakan meskipun terjadi pemadaman listrik.
Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.